Halo semuanya, selamat datang di video saya. Nama saya Grace Rosan Metelai, mahasiswa program studi manajemen perusahaan Politeknik Negeri Kupang. Di video kali ini saya akan membedah tuntas konsep-konsep dasar dalam ekonomi makro, mulai dari apa itu ekosistem ekonomi makro hingga bagaimana prediksi kondisi ekonomi kita dalam 1 tahun ke depan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, ekonomi makro. Jadi mari kita belajar sama-sama. Tetapi sebelum kita masuk ke jawaban teknis, mari kita sepakati satu hal, di mana ekonomi makro bukan sekedar deretan angka di berita finansial. Ini adalah tentang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa bertahan hidup, bekerja, dan bermimpi. Di video ini saya akan mengupas 9 pertanyaan krusial dari studi ekonomi makro kita. Yang pertama, apa itu ekosistem ekonomi makro? Jangan bayangkan ekonomi makro sebagai satu transaksi di pasar. Bayangkan ini sebagai seluruh cuaca di satu negara. Jika ekonomi mikro adalah tentang bagaimana orang memutuskan membeli satu buah apel, maka ekonomi makro membahas bagaimana jutaan orang memutuskan untuk berbelanja, bagaimana jutaan perusahaan memutuskan untuk merekrut karyawan, dan bagaimana harga-harga secara nasional bergerak. Ini adalah studi tentang totalitas. Kita masuk ke pertanyaan kedua, komponen utama pembentuk sistem. Sistem ini digerakkan oleh 4 roda utama yang saling mengunci. Yang pertama, sektor rumah tangga adalah kita semua yang mengonsumsi barang dan menyediakan tenaga kerja. Yang kedua, sektor perusahaan adalah mesin produksi yang menciptakan nilai tambah. Yang ketiga, sektor pemerintah adalah penjaga stabilitas melalui pajak dan berbelanja negara. Yang keempat, sektor luar negeri adalah alur perdagangan internasional yang membuka ekonomi kita terhubung dengan dunia. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, peran vital pemerintah dalam stabilitas. Kenapa pemerintah harus ikut campur? Jawabannya adalah karena pasar tidak selalu sempurna. Ada kalanya ekonomi mengalami shock. Sebagai contohnya, pemerintah adalah seperti sistem suspensi pada mobil. Saat jalanan berlubang atau resesi, pemerintah memberikan stimulus seperti bansos atau subsidi agar mobil tidak rusak. Saat mobil melaju terlalu kencang hingga mesin panas atau inflasi tinggi, pemerintah mengerem melalui kebijakan fiskal agar tidak terjadi kecelakaan ekonomi. Kita masuk ke pertanyaan keempat, hubungan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan. Ini adalah rantai reaksi. Ketika masyarakat memiliki uang dan kepercayaan diri untuk konsumsi, permintaan barang akan naik. Perusahaan yang melihat permintaan naik akan mulai melakukan investasi, yaitu membeli mesin baru atau membuka cabang. Investasi ini menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Tanpa konsumsi, investasi lesu. Tanpa investasi, pertumbuhan berhenti. Kita masuk ke pertanyaan 5, produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah cara kita mengukur kesehatan ekonomi. Ini adalah nilai total pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Bayangkan PDB sebagai sebuah kue raksasa. Semakin besar kuenya, secara teori, semakin banyak bagian yang bisa dibagikan kepada rakyat. Namun tantangannya adalah memastikan kue tersebut terbagi rata. Kita masuk ke pertanyaan ke-6, inflasi fenomena uang kehilangan nilainya. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada barang yang tersedia, sehingga harga-harga meranjak naik. Cara mencegahnya adalah bukan dengan mencetak uang lebih banyak, yang dimana justru memperparah keadaan, melainkan dengan mengendalikan permintaan melalui kebijakan moneter atau memperbaiki jalur distribusi barang agar stok selalu tersedia. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-7, Bank Sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral bukan sekedar bank biasa,
Mereka adalah otak di balik stabilitas nilai mata uang. Melalui kebijakan moneter, mereka mengatur suku bunga. Logikanya, kalau bunga naik, maka pinjaman uang ke bank dan lebih suka menabung. Uang yang beredar berkurang dan inflasi menurun. Sebaliknya, kalau ekonomi melemah, bunga diturunkan agar orang berani meminjam uang untuk modal usaha. Yang ke-8, ekspor, impor, dan PDB. Ekspor adalah darah baru bagi ekonomi karena kita mendapatkan devisa dari luar. Sebaliknya, impor yang berlebihan bisa menguras kekayaan domestik. Hubungan ketiganya sederhana. Jika ekspor lebih besar dari impor, pertumbuhan ekonomi atau PDB akan terdorong naik secara signifikan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sangat menantang, bagaimana peramalan ekonomi kita di 1 tahun ke depan. Berdasarkan kondisi makro yang ada saat ini, saya membagi analisis saya dalam 3 pilar utama. Yang pertama, sisi inflasi dan daya beli. Dalam 1 tahun ke depan, kita mungkin akan masih merasakan sisa-sisa tekanan komoditas global, dan namun saya memprediksi inflasi akan mulai melandai atau disinflasi karena kebijakan suku bunga yang cukup ketat saat ini sudah mulai bekerja. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar daya beli masyarakat menengah ke bawah tidak tergerus saat harga-harga tersebut stabil di titik yang tinggi. Kedua, momentum politik dan investasi. Kita berada dalam periode pasca transaksi atau sedang dalam fase kebijakan baru. Biasanya investor akan bersikap wait and see di awal, namun dalam 1 tahun ke depan kepastian regulasi akan mulai muncul. Ini akan memicu aliran masuk modal asing atau FDI, terutama di sektor hilirisasi, industri, dan teknologi digital. Yang ketiga, ketahanan eksternal. Kita tidak bisa menutup mata dari kondisi geopolitik di Eropa atau Timur Tengah yang memengaruhi harga energi. Jika tensi dunia menurun, ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5%. Namun prediksi saya yang paling realistis adalah pertumbuhan moderat namun stabil. Jika kita meledak secara ekonomi, jika kita tidak akan meledak secara ekonomi, tetap kita memiliki bantalan atau cadangan devisa yang cukup kuat untuk menghindari krisis. Kesimpulan dari nomor 3, di mana setahun ke depan akan menjadi tahun konsolidasi. Kita akan melihat pemulihan di sektor pariwisata dan jasa secara penuh. Namun sektor manufaktur mungkin harus berjuang sedikit lebih keras menghadapi persaingan global. Kuncinya ada pada inovasi dan efisiensi birokrasi. Itulah beda tuntas mengenai 9 poin dasar ekonomi makro. Kesimpulannya, ekonomi makro bukan hanya soal angka, tetapi soal keputusan kolektif kita sebagai bangsa. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami ekonomi makro dengan lebih dalam. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar tentang prediksi ekonomi menurut versi kalian sendiri. Saya Grace Latelai, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video tugas berikutnya.